Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya, salat tarawih insyaallah, dan juga salat witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur yang berlipat yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Karena mulianya seorang hamba yaitu ketika dia ingat kepada penciptanya. Dan ini harus kita syukuri, karena tanpa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menjadi orang-orang yang merugi. Dan bersyukur pula, syukur yang berlipat, Allah karuniakan kepada kita keluarga-keluarga yang bahagia. Betapa sedihnya orang yang, mohon maaf ya, tidak memiliki keluarga. Maka kita bersyukur kita menjalani Ramadan kali ini dengan keluarga-keluarga kita. Maka mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga keluarga kita semuanya. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap detik, setiap perjalanan kehidupan beliau semuanya memberikan panduan untuk kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas kali ini tadi membangun peradaban dari keluarga. Dan itu tema yang sangat tepat dan sangat penting jamaah sekalian. Karena keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Kalau keluarga baik, masyarakat pasti baik. Kalau masyarakatnya baik, peradaban sebuah bangsa pasti baik. Jadi kunci peradaban baik, peradaban tinggi itu ada di kita semuanya. Bapak, ibu, dan putra-putri kita semuanya. Itu kunci peradaban yang baik. Jadi betapa pentingnya ketika kita berbicara tentang keluarga. Karena tidak mungkin buah yang baik pasti dia lahir dari pohon yang akarnya kokoh. Anak yang baik pasti lahir dari keluarga yang baik, insya Allah. Kalau anak-anak kita baik, masyarakat kita akan baik. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, Pak, untuk menjaga keluarga kita, Pak, Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka yang bahan bakarnya, Pak, Bu, adalah manusia dan batu. Jadi ayat ini jelas betapa pentingnya berbicara tentang keluarga. Betapa pentingnya menjaga mereka dari api neraka.
diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada keluarga kita, anak, istri kita masuk ke dalam neraka, itu tanggung jawab panjenengan semuanya. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya agak keras sedikit, beliau mengatakan innallaha qad harrama salasatun qad harramallahu alaihim, 3 orang yang Allah haramkan bagi mereka al-jannatah, masuk surga. 1 adalah mudminul khamr, pemabuk, Pak. Mohon maaf ya, candu khamr itu dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah haramkan dia masuk surga. Yang kedua al-aqli walidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga ad-dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah orang yang membiarkan kemaksiatan berada dalam keluarganya, orang yang membiarkan keburukan ada dalam keluarganya. Itu kata Nabi diharamkan masuk surga. Padahal kita hadir di sini semuanya di bulan Ramadan ini, Allah mudahkan kebaikan untuk kita semuanya, ingin menjadi penghuni surga. Tentu demikian, betul Pak ya? Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan atau membiarkan kemaksiatan ada dalam keluarga kita, kita diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan oleh Allah untuk memasuki surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk membuat atau menciptakan keluarga yang baik. Lah keluarga yang baik itu dimulai dari mana? Keluarga yang baik itu dimulai dari orang tua, dimulai dari bapak dan ibunya. Kalau bapak ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau bapak ibunya soleh, Allah akan menjaga mereka, Pak. Betul itu, Pak. Tidak percaya, kita buka Al-Kahfi ayat 82 berbicara tentang itu. Waktu Khadir, atau kita biasa mengenal dengan Khidir, sedang berjalan dengan Nabi Musa melewati sebuah perkampungan yang kampungnya itu acuh, tidak peduli dengan pendatang, tidak peduli dengan orang yang lewat. Mereka berdua minta makan ke kampung tersebut, gak dikasih. Kemudian jalanlah mereka berdua melewati sebuah rumah, yang rumah itu dindingnya hampir roboh. Maka kemudian Khadir alaihi salam menegakkan bangunan rumah tersebut dan diprotes oleh Nabi Musa. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Kahfi 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, gitu ya. Dan adapun tembok, karena Musa protes kepada Khadir, tembok yang saya perbaiki ini Musa, itu milik 2 anak yatim. Yang di bawah rumahnya ini ada kanzun, itu kita sebut perbendaharaan lah, harta benda. Karena nanti ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kanzun di situ itu lempengan, Pak. Lempengan emas, perak, yang di situ tertulis kalimat orang soleh luar biasa. Salah satu riwayat yang saya baca di Ibnu Katsir itu, lempengan tersebut tertuliskan ajib, heran, bagi orang yang beriman kepada takdir tapi dia selalu bersedih. Orang yang beriman kepada takdir harusnya nggak perlu bersedih, karena wali-wali Allah itu kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak sedih dan tidak khawatir. Dan di lempengan juga tersebut tertulis ajib, heran. Orang yang tahu bahwa dunia ini sementara, tapi mereka rela mati-matian mengejarnya.
cocok, memang ini luar biasa. Karena nanti di ayat berikutnya, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Orang tua dua anak yatim ini adalah orang yang solih. Jadi yang membuat Khadir membangun rumah yang mau roboh itu karena rumah itu milik anak yatim yang bapaknya atau orang tuanya, bapak ibunya mungkin ya, itu adalah orang yang soleh. Masya Allah. Jadi kalau kita Pak sebagai orang tua Bu ya, soleh, itu Allah akan jaga anak kita. Bahkan harta, apalagi ruhani mereka, jasad mereka, harta yang untuk mencukupi mereka dijaga oleh Allah supaya tidak tertimbun oleh rumah tersebut. Dan yang dihadirkan untuk melindungi harta tersebut itu dua nabi, Khadir sama Musa. Jadi kalau kita orang soleh, akan ada orang-orang soleh yang Allah hadirkan untuk melindungi anak-anak kita, untuk melindungi keluarga kita. Jadi ukurannya adalah untuk menjaga keluarga kita, ya, yang menjadi support baiknya masyarakat dan negara ini adalah kesolehan kita semua. Lebih lagi ada kisah berikutnya, seperti kisah dua khalifah, Umar ibnu Abdul Aziz dan juga Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sama-sama khalifah dari Bani Umayyah dan sama-sama meninggalkan 11 anak. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan 11 anak, Hisham bin Abdul Malik meninggalkan 11 anak. Adapun Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan harta bisa dimiliki satu orang cuma 1 dinar lebih. 1 dinar lebih itu paling ya berapa Pak? Bu? 1 dinar 3 juta gitu ya, sekitar itulah. Tapi yang Hisham bin Abdul Malik itu untuk 1 anak itu sampai 100 dinar, 1 dibanding 100. Sampai-sampai Maslamah, stafnya Umar bin Abdul Aziz itu protes, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau uapkan dari mulut-mulut anakmu harta? Maksudnya kenapa engkau tidak titipkan kepadaku atau kepada orang yang semisalku harta supaya bisa mencukupi anak-anakmu ini? Tidak seperti Hisham tadi, yang 1 anak bisa mendapatkan 100 dinar. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Maslamah, adapun perkataanmu tersebut, saya tidak pernah mendolimi anakku. Kalau saya punya saya kasih, kecukupan mereka saya cukupi. Tapi adapun yang saya tinggalkan untuk mereka seperti itu hanya berapa tadi? 1 dinar, karena saya menitipkan mereka, atau saya ingat firman Allah, inna waliyallah alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Sungguhnya pelindungku, saya titipkan kepada anak-anakku ayat Allah ini, sungguhnya pelindungku ya adalah Allah yang telah menurunkan kitab, dan dialah yang akan menjaga orang-orang yang soleh. Artinya Umar bin Abdul Aziz telah mendidik anak-anaknya Pak menjadi anak-anak yang soleh, sehingga dia yakin anakku ini nanti yang jaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ya, nanti di akhir kehidupan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, mereka bisa menginfakkan 100 ekor kuda perang, padahal dahulu cuma mereka mendapatkan warisan 1 dinar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menginginkan masyarakat kita baik, negara kita memiliki peradaban yang tinggi, mulailah dari keluarga kita masing-masing. Solehkanlah diri kita Pak. Soleh itu salah satu caranya atau salah satu kriterianya tadi, tulisan yang ditulis oleh bapak yang soleh itu di lempengan tadi Pak. Dan silakan dipelajari bagaimana menjadi orang yang soleh itu. Insya Allah kalau kita sudah mensolehkan diri, maka Allah hadirkan di keluarga kita
anak-anak keluarga yang soleh. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.